Setelah di arc sebelumnya para napi berhasil ngerasain kekalahan satu persatu, sesuai dengan keinginan mereka semua, dan para ahli bela diri yang masih sehat walafiat, kecuali Baki yang nyatanya malah sakit sendiri akibat racun dari Yanagi. Kini saat sedang kritis-kritisnya, Baki malah mengikuti turnamen Raitai yang diadakan 100 tahun sekali. Diawali dengan flashback di masa remaja Baki, Doi rupanya punya mimpi tinggi, Ces, yaitu mengalahkan ayahnya Yujiro Hanma. 半馬裕次郎を倒すことを願う将軍。 Di apartemennya, dia terlihat ngobrol dengan Muhammad Junior yang merupakan putra sahabatnya, yaitu Muhammad Ali yang udah lama nggak dia jumpai. Teringat di mana dulu dialah yang pertama mengakui keahlian Kenpo Ali meskipun belum sempurna. Namun jurus itu diciptakan Ali sendiri. Kini, Yujiro menanyakan pada Junior apakah dia telah berhasil menyempurnakannya. Dan Junior berniat pamer dan menunjukkan hasil penyempurnaannya pada Yujiro Hanma. Namun, kecepatan pukulan pertamanya dihancurkan dengan mudahnya oleh Yujiro Hanma. Tapi, Hanma memuji kecepatan Junior yang melebihi ayahnya. Hanma pun menunjukkan jurus yang dulu dipakai Igari saat melawan ayahnya, dan menanti respon apa yang akan dilakukan Ali. Hanma terkejut mendengar jawabannya. Ali berkata bahwa dulu bela diri diciptakan untuk melindungi yang lemah dari mereka yang kuat. Namun jika rebahan konyol seperti itu, Ali menganggap semuanya telah berakhir dan gak perlu melakukan perlawanan kembali. Merasa diabaikan, Yujiro lalu meluapkan amarahnya yang luar biasa itu. Shin lanjut mengulang ke Baki yang menanyakan tentang Raitai. Retsu dan Master menjelaskan bahwa turnamen bersejarah yang diadakan di Tiongkok dan Taiwan itu hanya digelar 100 tahun sekali. Retsu terlihat masih mempercayai kemampuan Baki, namun Kozue tak kuasa menahan rasa takutnya. Baki yang sedikit ragu akan kemampuannya sendiri mendadak semangat saat mengetahui ayahnya yang juga bakal ada di turnamen kali ini. Lanjut memperlihatkan Junior yang datang juga. Disambut sang master, dia langsung dites melawan anak buahnya. Bagai dejavu, Ali diperlihatkan jurus rebahan konyol lagi. Namun dengan sabar dia dapat mengimbangi. Dan dengan beberapa pukulan aja, musuhnya berbaring tak berdaya. Sang master pun mengapresiasi kerja keras Junior yang udah menyempurnakan jurus ayahnya. Shin pindah ke adik berkakak yang nampaknya akan mengikuti turnamen ini juga. Sang adik yang kelihatannya ahli racun itu nampak serius dibandingkan kakaknya yang nyantai baik. Hari itu pun tiba, turnamen resmi dibuka. 12 peserta diumumkan panitia. Mereka antara lain Ryu, Retsu, Son, Yoh, Chin, Jo, Mo, Samwan, Lee, Han, Dorian, Jaku. Turut hadir juga pemenang turnamen Raitai sebelumnya, yaitu Uyut Kaku. Ditambah 3 tamu baru, mereka adalah Muhammad Ali Junior, Yujiro Hanma, dan Baki Hanma. Ronde pertama pun resmi diadakan. Kali ini mempertemukan Master Ryu yang akan melawan Yujiro Hanma. Penonton sedikit kecewa dan bertanya-tanya tentang siapa sih Yujiro Hanma, hingga Kementerian Bela Diri telah menyiapkan tes untuk melihat kelayakannya. Setumpuk genteng yang disiapkan panitia, semuanya dihancurkan dengan mudah oleh Yujiro Hanma. Karena buat dia, percuma juga mengerahkan tenaga buat benda yang gak mungkin ngelawan balik. Kini Ryu dan Yujiro telah bersiap untuk memulai unjuk jurus masing-masing. Serangan pertama Yujiro langsung ngebuat kulit wajah Ryu lepas dari mukanya.
これだ。勝負ありってところだろう。退場するぜ。Nggak terima masternya dikalahkan seperti itu, Retsu ngajak duel Yujiro saat itu juga. Namun Ryu yang masih sanggup berdiri nggak mau diganti. Yujiro pun memberinya tendangan sekali, yang kini ngebuatnya nggak mampu buat bangkit lagi. Dan Yujiro pun dinyatakan sebagai pemenang di ronde pertama ini. Di pertandingan kedua, Muhammad Ali Junior akan melawan Joe. Junior yang lagi pemanasan dikejutkan dengan kehadiran Kozue. Dia menceritakan kondisi Baki yang kurang prima, tapi maksa buat ikut turnamen itu. Namun, Junior coba menguatkan Kozue dengan mengajaknya berdoa agar Baki bisa kembali seperti sedia kala. Junior lanjut ke arena, yang di sana udah ada Joe si manusia raksasa. Pertandingan dimulai dan Junior langsung uppercut biji milik Joe, yang tentu aja ngebuatnya blingsetan gak karuan. Joe mampu berdiri dan nyerang balik. Namun kesiapan membuktikan bahwa timing yang tepat dapat melumpuhkan musuhnya dengan cepat. Hasil ini membuat Junior berhak maju ke ronde berikutnya. Lanjut ke ronde ketiga, kali ini Master Lee akan menantang Baki. Sebelum memasuki arena, Retsu ngasih tahu kalau lawannya ini adalah pengguna tangan racun terbaik se-Tiongkok. Namun itu justru pertemuan yang diharapkan Retsu, supaya Baki dapat membangkitkan antibodinya. Sungguh, pernyataan yang gak bisa diterima oleh Kozue. Baki yang menganggap Kozue sebagai sumber keberanian, menyatakan gak akan mudah dikalahkan. Keduanya pun memasuki arena. Tendangan pertamanya bisa mengenai Lee, namun Baki harus terkena racun lagi. Dia mengantisipasi dengan langsung nyedot supaya nggak makin parah. Dikira bakal ngelakuin Suisu, nyatanya itu hanya trik dari Lee. Hingga akhirnya seluruh racun di tangan Lee dihabiskan buat mukulin Baki. Tubuhnya nggak kuasa nahan racun hingga ngebuatnya tumbang dan nggak bisa bangun. Terbaring nggak berdaya di bawah Kozue yang menangisinya, nyatanya Baki masih bisa bangkit buat nunjukin kelayakannya. Dan Retsu amat bahagia karena akhirnya Baki mampu menetralkan racunnya. Kita dibawa lagi flashback ke masa lalu, di mana pertama kalinya teknik tangan racun ini dikembangkan. Di mana dulu hanya ada 7 gulungan yang dipelajari sebagai racun, sedangkan 5 gulungan sebagai penawarnya disembunyikan oleh mereka. Tangan kanan Lee yang mengandung penawar itulah yang menetralisir racun di tubuh Baki tadi. Nandaka karei ya. Marude asoko made. Dan tentu aja, hal itu langsung ngebuat tubuhnya sehat seperti sedia kala. Dan Lee yang menyadari mencoba menerka-nerka apa yang telah terjadi pada tubuh Baki. Meskipun itu bukanlah kabar baik buat dirinya. Fakta membuktikan serangan Lee yang teramat cepat mampu dihindari oleh Baki. Dan Baki mampu menyerangnya balik gini. Pertandingan resmi diakhiri dengan Baki yang dinyatakan sebagai pemenang di ronde kali ini. Diakhiri dengan pelukan hangat kekasihnya, Baki resmi melaju ke babak berikutnya. Retsu merayakan kemenangan Baki dengan mentraktirnya makanan hasil dari masakannya.
Sebagai hidangan penutup, Retsu telah menyiapkan 10 liter air yang dicampuri fruktosa sebanyak 4 kilo sebagai pengganti cairan baki yang kurang selama ini. 14キロの砂糖水。 Akibat racun dari Yanagi kemarin, organ baki benar-benar banyak yang rusak dan diambang batas akhir. Namun berkat antibodi yang udah kebentuk, jika kedepannya baki terkena racun lagi, maka bisa dipastikan sel-sel di tubuhnya udah bisa membentengi. Dan dengan ajaib, baki mengalami pemulihan super cepat. Shin pindah ke Yujiro yang lagi dinasehatin Uyut Kaku. Menurutnya, Yujiro terlalu lemah untuk mengendalikan keinginannya. Dia pun berkata, akan menunjukkan kekuatan sejati yang mampu dikuasai manusia. Di pertandingan keempat ini, beliau yang merupakan juara bertahan akan melawan someone dari Thailand. Perbedaan umur yang teramat jauh jelas membuat penonton masih bertanya-tanya tentang siapa yang akan jadi pemenangnya. Someone nggak bisa dipandang sebelah mata di usianya yang masih belia. Doi udah menangin banyak pertandingan Muay Thai, hingga akhirnya ditemukan masternya dan dilatih secara berkala, hingga membuatnya mendapatkan gelar Kaiyoh beberapa tahun setelahnya. Someone yang udah ngatur strategi matengnya dan langsung lancarin serangannya dengan mudahnya dibuat turu oleh Abah Kaku, yang cuma nyentil biji anunya. Saat dikerubungi wartawan, dia ngaku cuma perlu fokus di teknik yang tepat di waktu yang tepat juga. Karena percuma juga menguasai seni bela diri yang butuh kekuatan ekstra di usianya yang sekarang. Sementara someone masih belum bisa terima kalau dia harus kalah dengan cara seperti itu. Yujiro pun nyamperin buat ngasih provokasi. Someone yang kepancing bermaksud ngasih pelajaran. Tapi apa daya, pengalaman dan kekuatan Yujiro nggak sebanding dengan dirinya. Shin lanjut menyoroti Baki yang kini sedang menjalani masa pemulihan. Terlihat air gula yang diberikan Retsu mulai bereaksi. Setelah membuka mata dan dibarengi tangisan haru kekasihnya, tubuh dan tenaga Baki kini telah kembali seperti sedia kala. Disambut antusiasnya Retsu, Baki nggak sabar buat memulai pertarungannya lagi. Di dalam arena, Dorian yang dijaga ketat Oliva tengah bersiap menghadapi Yoh. Walaupun pada akhirnya dia cuma dijadiin samsak latihan yang menderita cedera cukup parah oleh pukulan-pukulan Yoh. Meskipun kalah, Oliva tetap berusaha menjaga kewibawaannya hingga Dorian mampu berdiri sendiri dan berjalan menuju lorong. Namun, Yoh masih belum terima kalau Dorian yang cupu ini dapat gelar Kaiyoh dan berniat mengajaknya revan. Oliva yang menjadi penjaganya menawarkan diri untuk menggantikan Dorian dan melawan dirinya. Di tengah pertunjukan selingan, panitia memberi pengumuman bahwa pertandingan sebelumnya dibatalkan dan digantikan pertandingan baru antara Oliva versus Yoh. Di arena yang mereka udah siap satu dan yang lainnya, Yoh membanggakan Kongoken. Itu adalah hasil latihannya yang amat berat dan berlangsung cukup lama, hingga ngebuat kulit tubuhnya keras bagai berlian. Namun hanya dengan sekali sentuhan, Oliva ngebuatnya remuk redam gak karuan. Disambut riuh tepuk tangan penonton, dengan bangga dia memperlihatkan tubuh atletisnya sambil berjalan meninggalkan arena. Lanjut ke pertandingan ke-6 yang mempertemukan Jiaku dengan Chin. Sesaat setelah dipersilahkan, Chin dengan semangat tinggi mampu memukul jauh Jiaku. Itu merupakan simbol dari seni bela dirinya. Ditambah kuda-kuda kuatnya, ketiganya menjadikan perpaduan yang luar biasa untuk Chin. Di dalam lorong, Baki sedang bicara empat mata dengan ayahnya, Yujiro Hanma. Yujiro pun mengetahui jika Baki yang udah pulih itu mencoba menantangnya
dengan terus-terusan memprovokasi agar emosinya makin tinggi. Ternyata, sudah 4 tahun 10 bulan yang lalu, Baki mencoba hal yang sama padanya. 俺に相手をしろと？いけないのかな。おじけづいてるのかい。 Balik ke arena, Jiaku ternyata juga ahli bacot no jutsu. Terbukti dengan hilangnya konsentrasi Chin yang membuatnya harus terkunci olehnya dan dikalahkan saat itu juga. Balik ke Baki lagi, dia menganggap turnamen Raitai ini nggak penting buatnya dan nganggap Yujiro takut pada dirinya. Namun secepat kilat Yujiro nyamber Baki dan memperingatkan kalau kekuatan Baki belum ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya. Baki pun terlempar hingga menjebol tembok arena. Hal itu makin membuat Baki penasaran pada Yujiro Hanma. かりそめにもこの俺がおじけづくなどとうるせろ！強い。上には上があるという言葉が。俺は。ほっとしているのか、俺は。 Pindah ke Retsu yang sedang fokus pada kuda-kuda Zanzuang. Sebelum pengawalnya datang dan ngasih info kalau operasi Master Ryu akan memakan waktu. Dan pertandingan dilanjutkan dengan mempertemukan Son dengan Retsu. Karena dirasa mengganggu, cuma dengan cengkeraman cincin di jari Son hancur berantakan. Gak mau kalah start, dengan cepat Retsu menggenggam tangan Son dan memberinya pelajaran berharga dari kekalahannya. 今一度担当からやり直せ。海洋のレベルも。 Retsu langsung disamperin Master Kaku. Dia menanyakan apa yang dirasakan Retsu setelah pertandingan. Dengan jujur Retsu menyatakan kecewa karena setelah 7 pertandingan berlalu, banyak mereka yang bergelar Kaiyoh telah tumbang duluan. Uyut Kaku pun harus mengambil tindakan kepada para menteri tersebut. Mereka mendapat hukuman akibat perbuatan yang memberi gelar sembarangan. Uyut pun memperkenalkan putranya yang bernama Sunsei dan Ron temannya. Dengan mengorbankan Moh, dia berniat membentuk persekutuan Tiongkok untuk melawan persekutuan Jepang featuring Amerika. Yujiro hanya bisa ketawa mendengar info yang diterima. Dengan kata lain, Retsu yang menjadi anggota tim Cina akan melawan Baki DKK. Dia juga memperkenalkan 2 anggota barunya ke mereka. Mendengar namanya aja udah membuat anggota tim Jepang terkaget-kaget. Dan dengan percaya diri, Retsu menjamin anggotanya menyapu bersih 5 pertandingan ini. Gak mau kalah, Yujiro balik menyombongkan kepedeannya dengan menantang semua anggota Cina melawan seorang dirinya. 我が中国連合軍の全勝を約束しよう。いいぜ、5対5マッチ受けようじゃねえか。なんなら1対5マッチでもいいんだぜ。 Retsu pun kembali menemui Uyut Kaku dan memperingatkan konsekuensinya. Di tengah arena, panitia memperkenalkan format baru 5 versus 5. Setelah saling pesaiwar antar tim, Yujiro mengumpulkan anggotanya. Dia meminta kerjasama demi mengalahkan tim Cina, terutama pada Baki putranya. Walaupun masih dendam, Baki akhirnya mau kerjasama. とにもかくにも各人各用の思いを胸に秘め今ここにチーム結成 Oliva yang nampak akan jadi perwakilan pertama diperingatkan oleh Jiaku tentang Shobun lawannya yang belum mengalami kekalahan selama 25 tahun ini. Namun nyatanya Oliva sudah mengetahui semua tentangnya. Sebelum masuk arena pun Yujiro sempat memberi semangat padanya. Saat pertandingan dimulai, dengan santai Shobun menahan pukulan Oliva dan malah berhasil melukainya. ロンの足がコンクリートの床にめり込んでこの二人恐ろしく強い弾丸でも通さねえんだけどな。ナイフか。抜き手。 iya ika. Baru kali ini, Oliva nampak kewalahan menghadapi lawannya. Mencoba menganalisa, Oliva nampaknya udah tahu kelemahan lawannya. Baki yang penasaran sengaja berada di lorong dan berdampingan dengan ayahnya Yujiro Hanma untuk pertama kalinya. Namun ternyata
Analisa Oliva tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Yujiro yang melihatnya mengira jika tindakan Shogun itu sebagai kelemahan. Perlahan tapi pasti, Yujiro menyadari bahwa teknik kuda-kuda Shogun itu perlu diwaspadai. Dia pun meminta Baki untuk mempelajari dan menyempurnakannya, meskipun nanti berpotensi untuk digunakan saat melawan dirinya. Oliva kini menyadari dan meniru kuda-kuda yang dilakukan oleh Ron Shogun. Dan akhirnya, Ron pun memberi pelajaran padanya. Oliva hanya bisa terdiam terpaku nggak berdaya dibuatnya. Dan kini, giliran Ron yang menantang Oliva untuk memukulnya dari jarak yang teramat dekat. Mendapat kesempatan, Oliva yang berpengalaman berniat membalas apa yang barusan terjadi. Namun lagi-lagi, Ron dengan cepat menghindari dan mampu menumbangkan Oliva untuk kedua kali. Baki menanyakan teknik barusan pada Yujiro. Dengan tanggap, Yujiro sang ahlinya ahli membeberkan teknik dan kecepatan yang barusan terjadi, dan beranggapan jika Oliva hanya mengandalkan kecepatan, itu nggak akan bisa mengalahkannya. Oliva yang mulai sadar, kini dia melakukan sekali lagi. Yang membedakan adalah sekarang Oliva lebih sabar menghadapi, dan saat timingnya dirasa udah pas, dengan kekuatan penuh dipukulnya Ron hingga membuatnya pingsan untuk pertama kali. Sempat membuat Yujiro khawatir sebelum akhirnya Ron berhasil kembali bangkit dan menyerang Oliva dengan teknik sakunya. Gak belajar dari yang udah-udah nih abang. Oliva hanya bertahan untuk mengambil timingnya lagi. Kini, sundulan badaknya nggak terhindarkan. Ron dibuat bonyok untuk pertama kali. Mencoba menyerang dengan tangan tombaknya, namun jika Oliva udah mengeraskan otot-ototnya, semua bakalan sia-sia. Mau sekeras apapun usaha yang dia lakukan, itu hanya akan jadi senjata makan tuan. Dan setelah mendapat beberapa sundulan, akhirnya Ron harus mengakui pengalaman Oliva sekaligus menjadikan ini kekalahan pertama buatnya. Di dalam lorong, Oliva pun disambut timnya dengan penuh sukacita. Sementara di tim sebelah, Uyut Kaku nampak kecewa. Untuk itu, dia memutuskan 4 pertandingan sisa akan melawan dia seorang. Namun Sunsei tak terima jika ayahnya melakukan itu. Dia pun ngide jika sisa pertandingan nanti harus dimenangkan oleh timnya. Sempat terjadi ketegangan antar mereka, namun akhirnya mereka sepakat untuk kembali kerjasama. Sebelum memasuki arena, Retsu kembali mengingatkan Sunsei bahwa lawannya dari tim Jepang ini adalah juara dari turnamen bela diri rahasia di sana. Ya, dialah Baki Hanma. Saat aba-aba dimulai, dengan segera Sunsei menyerang Baki. Namun dengan lihai pula, Baki mampu menghindari dan memberinya pukulan demi pukulan dan hanya membutuhkan waktu 2 detik untuk membuatnya menang di ronde yang kedua. Dapat sambutan hangat dari ayahnya, sekaligus jadi comeback luar biasa setelah sembuh dari sakitnya. Di tim sebelah, setelah sadar, Sunsei harus kehilangan kepercayaan dari ayahnya akibat kekalahan ini. Kini giliran Jiaku yang akan melawan Retsu.
Sebelum memasuki arena, dia terus-terusan membujuk Baki agar mau bergabung dengan padepokannya. Namun, Baki menolak karena alasan ingin melindungi orang yang disayang. Sementara Retsu masih berdiskusi dengan Uyut Kaku. Meskipun masih malu karena banyak kurangnya, namun dia senang bila nanti berguna bagi timnya. Mengawali serangan dengan jabat tangan, Jiaku berusaha memperdaya Retsu. Namun semua sia-sia karena fokus Retsu itu sangat amat istimewa. Setelah jabat tangan yang ketiga, Retsu nggak bisa terus-terusan menuruti kemauannya, dan tanpa ampun, Jiaku dipukuli olehnya. Namun, dia berhasil bertahan, dan balik membanting dan menguncinya. Penonton yang merasa Jiaku selalu curang, nggak terima dan mencoba menghakiminya. Tapi Retsu nggak mau pertandingan ini dinodai dan meminta semuanya kembali. Pertandingan pun dilanjutkan. Meskipun cuma satu tangan, nyatanya Retsu mampu menyulitkan Jiaku. Makin semangat karena dapat perlawanan, kini keduanya benar-benar menikmati baku hantam. Hingga akhirnya Jiaku mengeluarkan jurus nyeri saraf kaki dan hampir saja menyudahi pertarungan ini. Sebelum Retsu mampu membuatnya berbalik terjatuh. Balik pakai mode bacot no jutsu. Jiaku mengaku bisa menyembuhkan tangan Retsu yang terkilir itu. Walaupun banyak penonton yang nggak percaya padanya, faktanya kali ini dia benar-benar menyembuhkan lengan Retsu. Dan keduanya sepakat memulai pertarungan dari awal lagi, hingga membuat Jiaku kewalahan akibat serangan tiada henti yang dilancarkan Retsu saat ini. Terlihat kalah, tapi bukan menyerah. Teknik ini benar-benar mampu mengelabui dan akhirnya melukai Retsu. Kepancing lagi, Retsu masuk ke rencana Jiaku yang sengaja mode bertahan. Namun faktanya, Retsu udah ngebaca dan memaksa Jiaku menyudahi tekniknya. Dengan segera, satu pukulan berhasil mendarat di wajahnya. Dengan demikian, Retsu berhasil jadi pemenangnya dan disambut riuh tepuk tangan berkat pertarungan indah keduanya. Di ruangan tim Jepang, Jiaku meminta maaf karena kekalahannya memupuskan impian sapu bersih timnya. Namun, semua tim menghargai kegigihan dan kerja kerasnya. Di tempat berbeda, Han yang sedang latihan sebelum pertandingan diperingatkan oleh adiknya yang bernama Lee tentang calon lawannya. Sementara Junior tetap pede dengan teknik penyempurnaan dari ayahnya. Saat pertandingan dimulai, tiba-tiba tamparan dari Junior memberi luka sayatan pada Han. Nampak anggun, namun bagi Han, pertarungan nggak bisa hanya mengandalkan teknik tangan. Dibalas dengan teknik tendangannya, Han beranggapan Junior nggak akan bisa menjangkaunya. Baki yang menyaksikan bersama Jiaku nggak setuju, karena untuk beberapa keadaan, tendangan digunakan untuk menghindari lawan sebelum balik ngasih pukulan. Hingga akhirnya, Han terjatuh nggak berdaya. Merasa belum kalah, dia masih menantang Junior. Namun Junior yang menyadari kalau Han nggak mampu lagi, dengan pede berselebrasi. Dan hasil ini membuat Junior jadi pemenang di ronde ketiga kali ini. Mother. 勝負あり
Dengan skor yang saat ini terjadi, maka bisa dipastikan jika tim Tiongkok nggak akan bisa ngejar poin dari tim Jepang, Cis. Di saat para pendukung tim Tiongkok sedang putus asa, Yujiro Hanma datang untuk memberi sepatah dua patah kata. Yang intinya deh, Yujiro mempertaruhkan 3 kemenangan sebelumnya untuk 1 pertandingan terakhir ini. Dan pertandingan pun resmi dimulai. Secara cepat, Abah melemparkan kursi rodanya yang ditangkap dengan sigap oleh Yujiro Hanma. Sambil didorong ke tengah arena, Yujiro menanyakan gimana perjalanan Abah bisa sampai di karir tertingginya. Abah pun menjawab karena dia gila kekuasaan, maka apapun caranya akan dia lakukan. Nggak peduli apapun rintangan dan cobaannya. Flashback ke masa lalu, di mana masa mudanya dulu dipenuhi oleh latihan gila yang membuatnya jadi manusia terkuat di Asia. Hingga ngebuatnya sombong dan menertawakan, bahkan menganggap dusta logika seni bela diri. Hingga suatu hari, seorang tua renta menyadarkan dan membungkam kesombongannya, dan membuatnya bertekad untuk mempelajari ilmu seni bela diri. Meskipun menghilangkan otot-otot yang selalu dibanggakannya, dan latihan yang kian hari kian menyiksa hingga ngebuatnya bisa menguasai logika seni bela diri, Yujiro yang memang punya kekuatan istimewa akan menjadi saksi dari logika seni bela diri Uyut Kaku. Baki yang menyaksikan dari pinggir lorong dikagetkan oleh kehadiran Retsu yang berniat nobar bersama. Yujiro tanpa sopan nyerang duluan. Namun Uyut Kaku mampu menghindar dengan menggunakan teknik Saori. Itu adalah teknik untuk tetap santuy dan tenang saat menghadapi semua lawan. Seperti yang terjadi saat ini, Uyut dengan tenang menghindari setiap pukulan dan tendangan yang dilayangkan Yujiro Hanma. Namun faktanya, Yujiro juga mengetahui teknik yang barusan digunakan Uyut Kaku dan bertekad mengalahkannya. Abah pun nggak segan mendekati. Di luar prediksi, Yujiro udah menemukan kelemahan teknik itu dan berhasil ngebuat Abah turu. Kini, Uyut Kaku balik dengan kepercayaan diri lebih tinggi dan mengancam Yujiro Hanma. Entah karena apa, Yujiro akhirnya memilih menghindari pukulan, hingga ngebuatnya tersudut di pojokan. Karena memang faktanya, pukulan dari Uyut Kaku itu mampu meremukkan tembok arena. Dan dari sini bisa diketahui bahwa teknik Saori yang tadinya digunakan untuk mode bertahan, kini bisa berubah jadi mode penyerangan. Hal itu pula yang menyadarkan Retsu dan Baki. Jika di olahraga modern sekalipun, semuanya terfokus pada benturan. Dan itu langsung dibuktikan ketika pukulan, tendangan, dan tamparan Uyut mampu membuat Yujiro melayang. Abah yang merasa bangga bisa mempermainkan Yujiro Hanma harus sedikit panik ketika mengetahui Yujiro mampu menirukan teknik yang sama. Kejadian itu sungguh ngebuat Baki dan Retsu nggak percaya pada kejeniusan Yujiro Hanma. Abah pun juga mengakui reputasi Yujiro yang bergelar manusia terkuat di bumi dan berniat saling adu Saori saus tiramnya masing-masing. Namun dengan tegas Yujiro mengatakan bahwa itu bukanlah gaya bertarungnya. Segera dia menunjukkan kolaborasi logika seni dan kekuatan yang menghasilkan kejadian luar biasa nggak ada logika. Dan untuk pertama kalinya sejak 100 tahun terakhir, Uyut Kaku merasakan ketegangan dalam hidupnya.
るかいじじい。闘争とは力の解放だ。 Yujiro pun menyarankan agar mereka merahasiakan setiap teknik yang digunakan, karena menurutnya itu bukanlah kekuatan murni. Dia pun menyudahi obrolan ini dan dengan cepat membombardir Uyut Kaku pakai pukulan demi pukulan. Namun Uyut nggak nyerah gitu aja. Dia berhasil ngasih counter dan keduanya pun saling jual beli serangan tiada henti untuk membuktikan teknik siapakah yang terbaik di antara mereka. Baki nampak bahagia melihat pertarungan mahal ini, hingga satu tendangan Uyut membuat Yujiro ambruk untuk pertama kali. Dan itu yang jadi trigger kemarahan Yujiro Hanma. Otot di punggungnya memberi tanda bahwa Yujiro kini di mode seriusnya. Uyut pun gak lupa mengapresiasi kerja keras Yujiro selama ini. Namun dia juga menyoroti kesombongannya yang nganggep manusia selain dirinya itu adalah manusia lemah, dan mengibaratkan Yujiro sebagai singa dan dirinya adalah mangsanya. Tanpa rasa ragu, Abah dan Yujiro akhirnya saling adu teknik untuk kesekian kali. Abah yang merasa lebih senior dan latihan lebih lama dari siapapun gak rela dikalahkan oleh Yujiro Hanma. Namun apa daya, seberapa banyak kali pun serangannya, Yujiro gak mundur, bahkan gak ngelawan sedikit pun. Rupanya dia sengaja memberi kesempatan pada Uyut, sebelum akhirnya dia memberi serangan balik yang langsung ngebuatnya lockout dari dunia. Kasian ya, padahal masih tua. Yujiro pun nampak masih marah karena nggak berhasil melampiaskan dendamnya. Lion Tai. Namun suatu keajaiban ketika Uyut tersadar kembali dan ngebuat seisi timnya terkejut terheran-heran. Mereka pun pada kepo, gimana bisa manusia yang udah lockout balik lock in lagi. Uyut pun sebenarnya nggak membantah hasil pemeriksaan medis, namun dia bilang kalau dialah yang menghentikan tinju dari Yujiro Hanma dan menyatakan ini merupakan kemenangan kubunya. Keyakinan itu dijelaskan dimanapun berada, jika salah satu lawannya meninggal, maka permainan itu nggak akan ada pemenangnya. Licik sih, tapi emang itu strategi dari Uyut Kaku. Yujiro pun udah mengetahui berita yang beredar saat ini dari Baki. Sementara turnamen selesai dan semua penonton pulang dengan perasaan puas berkat suguhan pertarungan indah para master-master sekalian. Sementara Yujiro masih penasaran dengan mengunjungi arenanya. Gak berselang lama, datanglah Uyut Kaku yang menyapanya dengan gelar Kaioh. Namun Yujiro menolaknya, mereka pun berpisah dan Uyut kembali menantangnya di turnamen berikutnya.聞いたよ。さすが海王ということだ。のう、ハンマ海王。100年経ったらまたやろうや。Baki dan yang lainnya pun diantar kembali ke negaranya. Setelahnya diperlihatkan Baki yang semangat menjalani hari demi hari dengan berolahraga. Di sebuah hutan,
dia menemui pohon besar yang senantiasa menemaninya. Namun entah gimana caranya, Junior berhasil mengikutinya. Sedikit basa-basi, dia pun mengutarakan niat bertarungnya. Namun Baki sudah berjanji nggak akan melawan siapapun kecuali ayahnya Yujiro Hanma. Namun dalam hatinya, Junior meyakini bahwa suatu hari nanti Baki yang akan melawan dirinya sendiri. Di kediaman Matsumoto, Kozue nampak ditelepon oleh orang tak dikenal. Setelahnya, terlihat dia mengunjungi warung Mas Agus, yang di sana udah ada Junior yang menyapanya. Selang beberapa saat, Junior memberitahu kalau dia akan melawan Baki. Tak lupa, dia juga memberi alasan kenapa harus menginfokan padanya. Pertama, karena Kozue orang yang penting bagi Baki, dan kedua, karena Kozue juga penting buat Junior. Alasan utamanya adalah karena Junior menyukai Kozue dan berniat untuk menikahinya. Dengan gugup dan perasaan kaget, Kozue memilih untuk menolaknya. Namun Junior amat sembrono karena berani mencium Kozue yang notabene adalah kekasih Baki. Junior pun berjanji akan bertemu lagi sambil berlalu pergi. Miss Kozue. Lanjut nyamperin Abah Shibukawa yang langsung diminta untuk Hajimemashou ka. sempat kewalahan, dan dari kesimpulannya, ini adalah teknik yang berfokus pada refleks tubuh. Namun, dia masih percaya pada peluangnya untuk menang. Shin kemudian beralih ke masa lalu Ali, di mana dirinya dulu bisa memukul 17 kali dalam waktu 2 detik saat melawan Brian London, hingga ngebuatnya nggak mampu nyerang balik. Kecepatan dari pukulannya mencapai 0,11 detik, mengalahkan kecepatan Ray Robinson, dan dikatakan lebih cepat dari respon otot saat diperintah otak, yang menyebabkan pukulannya nggak pernah gagal. Namun saat ini dia percaya bahwa putranya bisa melampaui rekor kecepatan tinjunya. Hal itu dibuktikan dengan Naruhodo ne. Konnani yasashiku. Di gubuk asmara, Kozue nampak sedang curhat pada kekasihnya tentang kemungkinannya nikah duluan. Namun Baki merespon dengan B aja dan membalikkan semua pada keputusan Kozue. Lanjut ke Junior yang kini nyamperin Orochi Doppo. Doppo yang anggap Junior adalah replikanya Ali gak akan nyia-nyiain kesempatan ini. Sedikit memprediksi, dia pun meminta pertarungan segera dimulai. Hingga Junior mengaku dia mewarisi teknik ayahnya dan berusaha mengembangkan menjadi seni bela diri yang lengkap. Dan langsung aja, Mahomedo Arai Jr. vs. Doppo Orochi. Doppo beranggapan jika pertarungan ini seharusnya bisa jadi tontonan yang menguntungkan. Dan mereka berdua pun lanjut buat yang akhirnya Doppo memilih menyudahi pertarungan ini. Namun Junior masih penasaran hingga ngebuat Doppo harus mengulangi pertarungan ini. Dan entah jurus apa yang digunakan Doppo hingga ngebuat Junior nggak mampu menjangkaunya. Tsuzukero ya. Uchikonde miria ii. Oshii. なぜ当たらない。彼は一歩も動いていない。 Ome-sanが外した。 Ternyata itu adalah kendo, sejenis pemanasan sebelum pertarungan sungguhan, yang menyebabkan Junior nggak sadar bahwa instingnya telah memperpendek jarak langkahnya. Makanya dia meleset saat menyerang Doppo tadi. Kini saatnya pertarungan sungguhan dimulai. Junior makin pede dengan tekniknya, sementara Doppo yakin dengan pertahanan yang dibuatnya. Tapi semua sia-sia ketika Junior mampu menjangkaunya. Balik ke sang jurnalis, dia menanyakan apa yang akan terjadi jika pukulan bersihnya mengenai lawan. Tanpa menjawab, Ali berdiri dan melangkahkan kaki untuk mengambil pipa besi. Udah panik, rupanya Ali meminta sang jurnalis untuk memukulkan besinya ke lantai.
Dan sensasi seperti itulah yang dirasakan petinju saat terkena pukulan. Dan rasa itu kini sedang dialami Doppo yang terkena pukulan dari Junior. Keesokan hari, saat Baki sedang menikmati angin sepoi-sepoi di taman sambil ciuman, tanpa sopan Junior datang sebagai setan yang mengagetkan. Dan tiba-tiba aja berkata, Baki-san, watashi Kozue-san to kekkon shimasu. Hingga kejadian itu menimbulkan perselisihan di antara mereka berdua. Dan Baki menyerahkan semua keputusannya pada Kozue. Dan saat Junior pamit, akhirnya Baki mengetahui alasan Kozue yang menyinggung pernikahan kemarin. Lanjut menyoroti Jack Hanma yang lagi lahap-lahapnya. Tanpa disangka, Junior datang buat menantangnya. Dia pun meminta Junior untuk sabar menunggu sampai dirinya selesai makan dulu. Setelahnya, mereka mencari tempat yang dirasa sesuai untuk mulai duel maut itu. Rupanya Junior mengetahui rekam jejak Jack Hanma. Mereka punya waktu, jadi nggak perlu buru-buru. Jack pun sama dengannya. Dia mendengar Junior yang menyempurnakan tinju plus seni bela dirinya itu. Pindah ke jurnalis yang kini menanyakan kemungkinan Ali untuk kembali ke ring lagi. Namun melihat kondisinya, sang jurnalis harus realistis jika itu sulit untuk diwujudkan. Tapi ternyata Ali menunjukkan refleksnya masih sama seperti dahulu kala. Sontak kejadian itu membuat sang jurnalis terpenganga. Dia juga memberi klarifikasi bahwa putranya lah yang menghancurkan sosok dirinya. Sedang di tempat berbeda, Junior lagi asyik duel dengan Jack Hanma. Walau udah babak belur dihajar habis-habisan, nyatanya Junior belum menyerah dan lagi-lagi menantang Jack Hanma. Tanpa babi bu, Jack pun beautiful. こんな怪物よりなんと力強く徹底的で戦うスタンド&ファイト。 Dalam keadaan makin parah, Junior masih mencoba menghadapinya. Namun, Jack yang merasa Junior nggak bisa melawan lagi, milih untuk pergi. 5 hari kemudian, terlihat Junior dan Kozue kembali bertemu di warung Mas Agus. Kaget melihat keadaannya, namun Junior mengatakan apa adanya. Kozue pun berpesan bahwa dia bisa menemui Junior kapan aja, tapi jangan harap apa-apa darinya. Hingga tiba-tiba, kedatangan Abah Shibukawa mengagetkan keduanya. Keduanya lalu pergi ke sebuah taman. Meskipun di pertarungan sebelumnya Abah udah dikalahkan, faktanya kali ini Abah mau membalaskan dendamnya dengan pertarungan sungguhan. Itu terbukti ketika Abah benar-benar mengeluarkan kemampuannya untuk melawan Junior, hingga ngebuat Junior Itezo. Selang beberapa saat, terlihat Kozue kembali menemui Junior dengan kondisi yang makin parah. Dia pun mengetahui alasan pastinya adalah karena Junior terpaksa meladeni Abah Shibukawa. Hingga kedatangan Orochi Doppo kembali mengejutkan keduanya. Kozue pun seakan mengetahui apa yang akan terjadi. Kini Junior dan Doppo telah berada di lapangan kosong. Namun Junior menjelaskan bahwa dirinya udah memenangkan pertarungan sebelumnya. Benar, tapi kini giliran Doppo yang menantangnya. Beralasan kondisi yang kurang prima, Junior diskak dengan pernyataan menantang orang terluka adalah tindakan pengecut. Dengan kata lain, apapun kondisinya, mereka harus tetap siap siaga. Gak mau diremehin, Junior pun menerima tantangan dan berjanji akan memberi kekalahan menyakitkan untuk Doppo Orochi. Dan langsung aja tinju pertamanya dapat dihentikan dengan mudahnya. Lanjut pukulan kedua yang mampu dihindari, dan kini Doppo fokus menyerang kelemahan Junior, mencoba menyerang dengan tinju khasnya. Namun apa daya, kini habis sudah semua senjatanya yang dihancurkan Doppo dalam sekejap mata. Sambil menahan tangis, dia merelakan kekalahannya.
決して君を許さない。してあげない。なんて面してやがる。カマン。かなんじゃねえだろたく。これで武器は全てなくなっちまったわけだ。決めるなボヤだ。 Dan di pertemuan ketiganya dengan Kozue, kini kondisinya makin terluka aja. Namun itu nggak penting baginya, karena dengan perhatian kecil Kozue ini ngebuatnya mengerti bahwa mereka mulai saling memahami. Kozue pun mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan keadaan Orochidopo. Setelah mengetahui apa yang terjadi, nampaklah kekecewaan Kozue pada junior ini. Di apartemennya, saat sedang mencerna perkataan Kozue, junior mendapat undangan dari seseorang yang menunggunya di basement. Rupanya dia adalah Ali, yang siap dengan seragam tinjunya. Doi ternyata ingin kali tarung bebas dengan putranya sendiri. Junior masih nggak percaya dengan apa yang diinginkan ayahnya. Rupanya ini ajang balas dendam juga. Ketika 5 tahun lalu, Ali kalah dari putranya sendiri yang masih amatiran di ring tinju. Junior mencoba menjelaskan, dulu ayahnya kalah karena faktor usia dan stamina. Namun bagi Ali, faktor itulah yang coba dia perbaiki. Selama beberapa tahun ini, dia bertahap melatih stamina dan faktor lainnya. Hingga kini, dia siap meladeni dan menganggap pengecut putranya jika saja dia beralasan kondisinya lagi kurang prima. Padahal, ayahnya telah berusia 60 tahun dan menderita banyak penyakit. Filosofi seni bela diri yang selalu diperjuangkan Junior pun dipertanyakan olehnya. Dia pun menyuruh Junior untuk kembali ke kamarnya karena Ali nggak mau ngelawan pengecut macam dia, nggak mau dicap anak durhaka. Akhirnya Junior menuruti keinginan ayahnya. Dirasuki rasa amarah yang tinggi, Junior malah turu cuma karena dipukul sekali. Masih kesusahan saat mencoba bangkit, Ali dengan ambisi mengajari putranya menjadi lebih bisa menghargai, tak segan memberinya pukulan bertubi-tubi, hingga Junior pun terkapar di lantai. ここであなたとファイトする。チキンなんて呼ばせない。絶対に呼ばせない。それはなんと雄弁な一撃だったろう。Ali yang masih menganggap Junior terlalu muda, lamban dan amat lemah itu menyuruh para pengawal untuk membawa ke kamarnya. Setelah sadar, sang ayah memberitahu kalau dia tahu apa yang dikejar Junior selama ini. Setelah kekalahannya dari Jack, Shibukawa, dan Doppo kemarin, Ali nggak rela jika usahanya 5 tahun ini sia-sia jika saja Junior lockout dari dunia ini. Melihat keberhasilan Junior dalam menyempurnakan tekniknya, dengan tulus, Ali pun meminta Junior untuk menyerah saja. Jujur, dia nggak ingin membebani Junior dengan nama besarnya, dengan harus terjun di olahraga yang sama. Namun Junior menolak permintaan Ali. Dia beralasan jika orang yang lebih tua aja mampu, maka dia yang lebih muda, lebih bertenaga dan kuat itu nggak boleh kalah dan harus tetap menjaga semangatnya, meskipun harus melawan anggota keluarganya sendiri nanti. Hingga tiba-tiba, Abah Tokugawa datang menemui mereka dan menawarkan pada Junior untuk melawan Baki Hanma. Ali yang mendengar itu sejatinya riang gembira, namun dia pura-pura merendahkan putranya dengan berkata, 残念だがその男にそんな勇気はない。怪我をしているから、熱があるから、時期が来れば。 Namun pernyataan itu dibantah olehnya dengan meniru cara orang Jepang menyampaikan penerimaan. Dengan lantang, Junior menerima tantangan Abah Tokugawa. Di kediamannya, anak buahnya juga memberi kabar bahwa Baki menerima undangan bertanding darinya untuk melawan Junior. Di gedung olahraga, Junior terlihat semangat mempersiapkannya. Gak peduli harus menahan sakit di sekujur tubuhnya, hingga ngebuat ayahnya juga ikut memantaunya. Awalnya sempat dicurigai sih, namun setelah mengetahui bahwa itu Ali,
maka sang penjaga dengan senang hati mengizinkannya. Junior terus-terusan berlatih, meskipun keringat mengucur kian derasnya. Ali pun mengatakan bahwa Baki mau melawan Junior, dengan syarat Junior udah sehat walafiat. Mendengarnya aja udah bisa membuat tubuh Junior kembali prima. Shin pindah ke Yujiro Hanma yang mengunjungi sahabat lamanya. Namun, dua penjaga mencoba menghalangi, hingga akhirnya ditengahi oleh Ali. Ali memuji Yujiro yang nampak masih muda, masih sama dengan 30 tahun yang lalu. Saat pertama mereka bertemu, obrolan berubah dengan menanyakan keadaan anak mereka masing-masing. Dan dengan bangga, Yujiro mengatakan bahwa Baki akan menjadi salah satu manusia terkuat di bumi. Lanjut di sore hari, ketika Junior menemui Kozue di pinggir kali. Kozue memuji kesembuhan Junior, namun Junior malah berterima kasih pada Baki dan dirinya. Dirasa cuma setengah hati, Kozue berniat pergi, namun Junior buru-buru mengejar dan menjelaskan bahwa maksudnya adalah berkat keinginan besarnya melawan Baki, tubuhnya seakan termotivasi untuk segera pulih lagi. Kozue pun menanyakan apa mereka akan bertarung. Dengan tegas, Junior mengiyakan dengan alasan Baki memiliki Kozue dan gelar manusia terkuat di bumi. Dua hal itu yang menjadi motivasi Junior kali ini. Di kediaman Abah Tokugawa, terlihat Abah sedang diskusi dengan Igari tentang siapa yang dia jagokan. Namun, Igari hanya pernah melawan ayahnya. Flashback ke masa lalu, di mana kepercayaan diri bisa mengalahkan Ali. Harus sirna karena citra mental Ali itu sangat istimewa. Nggak cuma ngandelin tinjunya, tapi juga semua anggota tubuhnya. Dan kini dia yakin Junior udah menyempurnakan dan akan jadi pemenangnya. Begitu juga dengan Doppo Orochi dan Shibukawa yang juga memprediksi hal yang sama. Sambil memeluk maksa Kozue, Ali berjanji akan mengalahkan Baki Hanma. Dari apartemennya, Junior melangkahkan kaki dengan pedenya. Di antar sopir menuju TKP, Junior dapat pujian karena keberaniannya bertarung di turnamen bawah tanah yang terkenal tanpa aturan itu. Apalagi yang dihadapi adalah Baki Hanma, sosok remaja yang jadi juara di turnamen sebelumnya. Singkatnya, dia telah sampai. Disambut kuncen arena, dia diantar ke ruangannya. Di jalan, dia memperhitungkan semua risikonya dan berniat membuktikan pada dunia. Sempat terhenti dan gemetar menahan ledakan kekuatan, sang kuncen memberitahu kalau penonton telah memenuhi arena. Di ruangan inilah, Junior diberi waktu 1 jam sebelum dijemput lagi oleh Pak Kuncen. Junior pun memilih latihan meskipun pikirannya carut-marut gak karuan. Dan tibalah saatnya ketika dia pertama kali menginjakkan kaki di arena. Disambut puluhan pasang mata, dia berjanji akan kembali segera. Dari sudut lawannya, Yujiro Hanma yang muncul mengagetkannya. Dia cuma ngasih tahu siapapun pemenangnya, Yujiro Hanma akan jadi lawan selanjutnya. Hingga muncullah Baki dan pertandingan pun segera dimulai. Refleks luar biasa dan pukulan tepat sasarannya buat Junior terkapar seketika. Dengan segera, Junior kembali bangkit dan menyadari bahwa itu satu-satunya kesempatan Baki. Karena Junior telah dibekali pengalaman dari lawan-lawannya kemarin, dia kini pede dengan peningkatan kekuatan dan percaya bisa mengalahkan Baki. Baru mulai mikirin strategi, tiba-tiba aja terkapar 2 kali dan hampir aja membuat Junior lockout dari dunia ini. Abah Tokugawa ngasih aba-aba hingga ngebuat Muhammad Ali turun tangan sendiri. Sontak aja itu ngebuat penonton riuh olehnya. Ali menyadari bahwa ini pelanggaran berat dan bersedia menanggung akibat. Baki mengatakan jika perkataan Junior sebelumnya lah yang menjadikan semangatnya yang berapi-api ini. Kini setelah melihat Junior gak mampu melanjutkan, dengan pedenya dia menantang Yujiro Hanma. Dejavu ke-8 tahun lalu, di mana Baki benar-benar marah saat Yujiro dengan mudah mengalahkan bahkan ngebuat ibunya lockout dari dunia. Kini di arena ini, Baki berencana menuntaskan dendamnya selama ini. Menurut Yujiro, Baki udah melalui banyak hal yang makin mendewasakannya.
Dan kini kucing kecil yang dulu diremehkannya telah berevolusi jadi singa yang berani menghadapinya. Nggak lupa juga pujiannya untuk Kozue yang senantiasa membersamai dan menjadi sumber kekuatan putranya. Yujiro pun menunggu persetujuan Tokugawa selaku pemilik arena. Oyaji, ore to tatakatte kure. Ore toいう物語の締めくくりとしたい。取るに足らぬはずだった脆弱なる子猫はいつしか獅子へと進化を遂げ。Di ruangannya, Kozue nampak memuji Baki, namun Baki merendah. Dia menilai ini hanya selayak pertarungan anak dan ayah aja. Setelahnya, Kozue memilih untuk pulang sendiri. Di lorong, Junior nampak nggak bisa menyembunyikan kesedihannya. Dia terus-terusan menangisi kekalahannya, hingga akhirnya Kozue yang nggak tega memberi pelukan hangat untuknya. Keesokan harinya di padepokan, Doppo dan Shibukawa nampak asik mabok-mabokan. Mereka nampak nggak percaya Junior dikalahkan oleh Baki Hanma. Dan berita tentang pertarungan Baki dan Yujiro Hanma telah sampailah ke seluruh teman-temannya. Dan mereka percaya bahwa Baki semakin kuat aja. Itu terbukti dari kemenangannya di turnamen dan juga mengalahkan Junior baru-baru ini. Ngebuat mereka percaya bahwa sebentar lagi dia bisa menyusul ayahnya menjadi manusia terkuat di bumi. Di gubuk kenangan, Baki terlihat didatangi oleh Doppo Orochi. Meski telah lama bersama, ada satu hal yang diinginkan Doppo, yaitu bertarung dengannya. Baki mengelak jika alasannya mengejar keahlian dan kekuatan bukanlah untuk menjadi yang terkuat di bumi. Di dalam arena yang didatangi semua seniman bela diri, Baki terdiam menunggu sesuatu hingga jam 8 malam. Hingga muncullah sosok visualisasi Yujiro Hanma, yang dimana aslinya Yujiro sedang berada di Tanzania untuk menantang si singa. Alarm berbunyi, nandain sesuatu sedang terjadi. Dan benar aja, polisi yang bertugas menjaga narapidana semua ditemukan udah nggak bernyawa. Napi itu adalah Yanagi, pengguna racun terhebat di Tokyo. Tapi untungnya masih ada satu sipir yang selamat. Ini bisa jadi kunci tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu, Yanagi yang sedari awal memang selalu diam, rencananya akan dipindahkan ke rumah sakit. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba aja dia mengamuk dan membantai semua polisi dengan gak santai. Beberapa hari kemudian, Pak Sonoda berniat melaporkan kejadian ini ke atasannya, dan dia langsung dapat mandat buat meriksa napi lainnya. Dimulai dari kuil Bailin tempat Dorian ditahan. Terlihat Dorian masih sama seperti di turnamen kemarin. Doi masih aja terobsesi sama permen. Namun, kini yang membedakan adalah tubuhnya yang makin semok berkat latihan Zanzuang. Di penjara yang nampaknya udah nggak layak huni ini, Doile nampak makin frustasi. Itu terlihat dari tingkahnya yang memilih memecahkan gendang telinganya sendiri. Namun, menurut kepala lapas, waktu pertama kesini, Doile berkata, jika penglihatannya yang diambil ini digantikan dengan harta karun tak ternilai harganya. Makanya, dia penasaran dan merelakan pendengarannya ditukar dan menantikan harta apa yang akan diperolehnya. Hingga 1,5 tahun berlalu, dan kini laporan terbaru menyatakan Doile memiliki kebiasaan aneh, yaitu menangkap kelelawar di dalam selnya yang penuh kegelapan ini. Lanjut ke Sikorsky, menurut penjaganya, dia merupakan napi yang patuh selama ini. Namun kekuatannya pun meningkat. Itu terbukti ketika uang koin yang nggak sengaja masuk ke dalam selnya dikembalikan bagai gulungan kertas nggak berharga. Dan ketika Om Sonoda mengintipnya, hal luar biasa dilihatnya. Ketika Sikorsky tidur vertikal sambil mencengkram tembok penjara. Sonoda terlihat telah kembali dan berniat melaporkan ke atasannya. Namun sang atasan telah pergi entah kemana. Dan napi terakhir adalah Spek yang dirawat di fasilitas medis ini. Rupanya di sana udah ada jenderal yang sedang diskusi dengan Om Dokter mengenai anatomi serta kebiasaan Spek yang gak biasa akhir-akhir ini. Dan mereka dapat data menarik dari tim riset, yang intinya Spek berenang di dalam cairan yang lebih pekat dan berat dari air pada umumnya. Dari kejadian yang terjadi di semua napi, mereka dapat menarik benang merahnya. Jika fenomena sinkronisasi jilid 2 bisa aja akan terjadi lagi dalam waktu yang dekat ini.
Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.